Jadi bayangkan, ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus, mereka sudah melihat bahwa kita manusia itu akan dipersatukan di dalam kematian bersama dengan Kristus. Dengan kata lain, mereka sudah memiliki iman itu. Kita dikumpulkan dengan Kristus. Berbeda sekali ajarannya zaman sekarang. Banyak orang berpikir kita itu dikumpulkan bersatu dengan Kristus melalui agama-agama, melalui agama Kristen. Kita dikumpulkan dalam Kristus itu di dalam gereja, di dalam organisasi. Itu bukan berita daripada Alkitab ya. Jadi kita dikumpulkan dalam Kristus, sekali lagi, bukan di dalam agama Kristen. Karena berkali-kali kita suarakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah beragama Kristen. Tetapi Yesus sendiri mati dan dikuburkan. Sebagaimana Abraham mati dan dikuburkan. Sebagaimana Ishak mati dan dikuburkan. Sebagaimana Yakub mati dan dikuburkan. Demikian pula nanti Yusuf. Jadi kalau kita berbicara tentang orang beriman, mereka punya pandangannya sama. Mereka tidak dikotak-kotakan oleh pribadi-pribadi, mereka tidak dikotak-kotakan oleh organisasi-organisasi sehingga pemahaman mereka tentang Mesias itu berbeda satu sama lain. Tidak. Bagi kita yang sekarang, kalau kita selagi kita hidup tidak menerima kematian Kristus, maka kita tidak pernah dipersatukan dengan Kristus. Tentu saja yang pertama kali dibangkitkan itu Yesusnya. Kenapa? Karena Yesuslah kepala itu. Kemudian baru menyusul tubuhnya. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa ketika kita mengakui kita adalah sebagai tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus dalam kebangkitan. Jadi kalau orang Kristen menunggu kapan dia mati, secara jasmani baru dia berpikir dia dibangkitkan, itu sudah terlambat. Karena sebenarnya ketika kita menjadi tubuh Kristus, kita menjadi tubuh Kristus yang sudah bangkit. Sudah bangkit. Jadi kalau selama hidup ini kepada kita dikatakan bahwa kita belum dibangkitkan, kita tidak pernah bisa memiliki status sebagai tubuh Kristus selagi kita hidup, ataupun ketika kita mati secara jasmani pun kita tidak pernah dikenal oleh Kristus. Ini message yang komplit, bahwa kita harus menjadi satu terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan kematiannya. Jadi selama kita tidak pernah melihat bahwa kita dipersatukan dalam kematian yang sama dengan kematian Kristus yang sudah dikuburkan itu, maka kita tentu saja tidak akan pernah bisa melihat bahwa kita sudah dibangkitkan dengan kebangkitan yang sama daripada Kristus dan berada bersama-sama dengan Kristus di sorga. Tidaklah heran kebanyakan sekali orang Kristen masih mengharapkan kapan sorga turun ke dalam dunia. Jadi sorga itu hanya menjadi impian bagi dia. Sorga itu hanya menjadi hayalan bagi dia. Dan menjadi target bagi dia supaya dia bisa datang ke sana. Tentu saja selama Anda hidup dan Anda mengharapkan kapan Anda bisa bertemu dengan Kristus di sorga, maka Anda tidak pernah akan bisa bertemu dengan Kristus di sorga. Karena realitanya bahwa Kristus itu sudah berada di sorga. Bukan hanya kepalanya, tapi juga tubuhnya. Karena sudah terjadi kesatuan antara kepala dengan tubuh. Izin bertanya, Pak. Tadi dijelaskan bahwa baptis adalah ditenggelamkan di dalam Kristus. Namun di Perjanjian Baru, Yesus dibaptis oleh Yohanes dan sampai saat ini baptis dengan air dilanjutkan oleh seluruh gereja-gereja. Pertanyaannya, apakah baptis dengan air tidak penting lagi? Dalam arti orang tidak dibaptis dengan air juga tidak apa-apa. Yang penting kehidupan kita sudah tenggelam di dalam Kristus. Apakah demikian, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, dibaptis dalam kematian Kristus yang ditulis oleh Rasul Paulus itu tidak sama dengan dibaptis air. Dibaptis air itu pekerjaan gereja-gereja organisasi. Tubuh Kristus tidak dibaptis oleh gereja-gereja organisasi. Beda ya. Jadi gereja organisasi di luar Kristus lah, itu sudah pasti. Gereja organisasi itu buatan manusia. Jadi mereka yang membuat metode bagaimana membaptis. Ambilnya pakai ayat-ayat Alkitab. Makanya kita bisa melihat gereja-gereja organisasi ini beda-beda cara membaptisnya.
Kalau memang datang dari Tuhan, kok bisa beda-beda? Ada yang pakai dalam nama Yesus, ada pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang kalau mau komplit, ya dia pakai nama Bapa, Anak, dalam Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu sekali lagi berdasarkan mereka punya kebingungan sendiri. Kalau ada gereja berkata bahwa harus dibaptis air untuk diselamatkan, nah itu sesat. Itu di luar daripada konteks Alkitab. Jangan ikuti gereja seperti itu.